Masya Allah, teman-teman jamaah Ribat Nurani Hashimiyah. Sekarang kita berada di kota Tashkent, atau nama lamanya adalah Asyasi. Alhamdulillah kita berziarah ke makam Imam Abu Bakar Al-Qaffal Al-Kabir Asyasi. Beliau bermadzhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, peralihan dari abad ketiga sampai abad keempat. Inilah makam beliau. Tentang biografinya simak penjelasan setelah ini di makam. يا رب بحق كل أذان تزيدني كمان من التقوى ده كل ما بقرأ القرآن إيماني يا رب بيك يقوى آياتك محكمات وصراط. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para salik. Alhamdulillah hari ini kita berada di kota Tashkent. Sekarang kita ini bahagian dari bonus perjalanan. Kita mengunjungi Imam Abu Bakar Qaffal Sosi. Nah, bacaan yang benarnya gimana itu? Nanti biar dijelaskan oleh Buya Zulasfi. Karena beliau salah satu penggemar Abu Bakar ini. Beliau sering baca kitab-kitabnya. Siapakah beliau? Bagaimanakah kepribadian beliau? Apakah karya beliau? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Buya Zulasfi Bagindo Pakia. Tafadhol Buya. Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu, jamaah ziarah Ribat Nurani Hashimiyah. Alhamdulillah sekarang kita dihadiahi ziarah bonus ya dari guru kita dan guide kita. Sekarang kita tersesat yang indah di makam Imam Abu Bakar Al-Qaffal Asyasi, atau nama beliau itu Muhammad bin Ali. Kalau Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Jadi kalau panggilan beliau itu bukan Abu Bakar waktu itu atau Qaffal, tapi dulu itu dipanggil Muhammad, ya Muhammad begitu. Itu katanya waktu kecil ya. Nah, Abu Bakar Qaffal Asyasi ini secara sisilah keilmuan ternyata beliau ini murid Imam Abul Hasan Asy'ari. Yang kita kenal mazhab Asy'ariyah, ini murid Abul Hasan Asy'ari. Kok jadi gelap ya? Murid Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau juga murid dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir At-Tabari pernah dengar? Pernah baca? Dengar aja. Beliau murid Imam Tabari. Beliau murid Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau juga murid dari Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, Ibnu Khuzaimah itu yang punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah ini berteman dengan Imam Tabari. Satunya ahli hadis, satunya ahli tafsir. Nah, beliau ini ahli tafsir nih. Nah, ini ahli hadisnya. Kalau ini saya ahli hardis. Lebih banyak itu silsilah ke atasnya ya, silsilah Imam Abu Bakar Al-Qaffal Asyasi. Ke bawah beliau punya murid, ini sufi, ini keren nih, sering dibaca Buya. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu murid beliau itu. Yang pernah dibaca Buya di kajian kita, itu murid beliau. Satu lagi murid beliau pernah dengar kitab Al-Mustadrak Al-Hakim hadis, murid beliau juga. Berarti beliau ini ada di antara dua sisi poros, dua sosok viral. Akhirnya beliau ke bawah viral. Mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i. Syafi'inya Syafi'i aliran Khurasan. Kalau mazhab Imam Syafi'i dahulu ada istilahnya mazhab Syafi'i Old Syafi'i, itu Syafi'i Qadim. Nah, itu mazhab Syafi'i Khurasan, Mawara an-Nahar, Baghdad sampai ke sini, Afghanistan sampai Tan sampai sekarang sampai di sini, itu adalah mazhab Khurasan, Syafi'iyah Khurasan. Nah, kemudian itulah mazhab Syafi'i beliau tuh. Jadi mazhab Syafi'inya Imam Syafi'i yang lama sebelum beliau pergi ke Hijaz, ke Mesir, mazhab Imam Syafi'i itu adalah mazhab Syafi'i yang lama itu. Dan masih dipertahankan oleh Imam Abu Bakar Al-Qaffal Asyasi atau Muhammad Ibn Ali. Mazhab Syafi'i yang paling akrab, yang paling mudah cari titik temunya dengan mazhab Hanafi adalah mazhab ini. Mazhab Syafi'i aliran Khurasan sangat mudah dicari titik temunya dengan mazhab Hanafi. Begitu demikian sedikit dari dia. Nah, ini kan Buya Asfi ini kan sering baca bukunya juga.
Apa tuh Buya Asfi bukunya? Kalau tadi kan kita dapat informasi dari Raffi. Ini Raffi Ahmad versi Uzbek ya. Beliau cerita, beliau ini juga penerjemah. Salah satu yang diterjemahkannya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat versi lama yang di dalamnya ada nama Sayyidina Ahmad. Mungkin kalau Buya Asfi kan sudah baca kitabnya. Nah, kitab apa tuh Buya Asfi? Judulnya apa tuh? Kalau di situ justru saya dapat informasi baru, itulah berkah kita ziarah ke Uzbek ini, berjumpa dengan Mas Raffi Ahmadnya Uzbek. Beliau menjelaskan informasi itu. Ya, ternyata Imam Abu Bakar Syazili beliau seorang penyair, seorang puitis, dan memiliki penguasaan bahasa Yunani yang baik. Jadi beliau menerjemahkan Taurat. Gak tahu beliau dapat Taurat dari mana gitu. Pada abad ketiga itu apa Taurat dapat dari mana? Yang jelas Taurat ini diterjemahkan atas permintaan seorang raja. Atas permintaan seorang raja diterjemahkan bahasa Yunani. Kenapa enggak bahasa Indonesia aja? Itu kan cuma sayangnya beliau itu. Nah, menariknya nama beliau Qafal ini, jangan-jangan Qafal ini diambil dari kata qafilah. Qafilah berlalu, apa itu itunya? Wawo menggonggong, qafilah berlalu. Qafilah itu qafilah sekelompok. Ini kita ini qafilah ini. Nah, Qafal orang yang paling banyak suka jalan-jalan. Ya memang beliau suka jalan-jalan, jalan-jalan ilmiah, jalan-jalan ke Khurasan, jalan ke Baghdad, jalan ke Hijaz, ke Syam, Syria, keliling kemana-mana, cari ilmu. Kalau kita cari apa? Cari foto-foto kan? Nah, bedanya kita di situ tuh. Oke. Ilmu mengabadikan memori. Oke, Bapak Ibu semua, inilah informasi singkat tentang beliau. Lalu bagaimana nanti lebih luas, tentu kita bisa baca biografinya. Mungkin saja di situ ada orang jual bukunya, tapi catatannya Bapak Ibu bisa baca. Karena kita sudah ada antrian orang di sana untuk program kita sekarang. Bagian dari ini yang kita ambil adalah beliau memiliki spirit yang luar biasa dalam hal menuntut ilmu dan menguasai berbagai fan keilmuan, sehingga dia bisa menerjemahkan banyak hal. Beliau ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa, ahli ilmu kalam, semuanya selain ilmu sihir. Udah Buya Rozi itu. Baik, demikian saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para salih. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu diantaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.